mereka bertempur, salah faham, dikira mereka saling bermusuhan. Akhirnya banyak terjadi orang-orang Islam mati pada seketika itu, tidak kurang dari 10.000 orang Islam meninggal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga bisa berkumpul di Masjid Al-Hikmah yang penuh berkah. Tak lupa salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini Al-Faqir membacakan satu hadis di dalam kitab Nurul Iman, hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrah Nafi' bin Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakrah, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza taqal musliman, apabila dua orang Islam atau dua kelompok saling bertemu, entah itu membawa pedang atau pisau atau alat yang mematikan atau tanpa alat, bertemu yaitu saling bertengkar, saling ingin bunuh-membunuh. Kemudian fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul. Para sahabat bingung sehingga bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang membunuh jelas akan mendapatkan hukuman siksaan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama balul maqtul, kenapa orang yang dibunuh juga masuk ke dalam neraka? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena orang yang terbunuh tadi juga di dalam hatinya sebelum terbunuh dia berniat ingin membunuh juga, tapi lebih cepat musuhnya dahulu, sehingga dengan niat membunuh walaupun dia tidak membunuh, maka kedua-duanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihindarkan dari kezaliman yang ada di dunia ini. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jangan saling zalim-menzalimi, caci mencaci. Karena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala amat sangat berat. Ada di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha'i binasatil qarna. Kelak nanti di hari kiamat Allah akan adili, Allah akan tuntut, Allah akan tegakkan keadilan. Hatta yuqada lisyatil jalha binasatil qarna, sampai-sampai kambing, hewan
yang menanduk kambing yang kedua, kemudian mati kedua-duanya, kelak nanti di akhirat nanti Allah bangkitkan kembali kambing tersebut. Maka Allah perintahkan kelak di akhirat kambing yang pernah ditanduk, yang dizalimi, Allah perintahkan, Allah beri tanduk untuk menanduk kambing yang dulu pernah menanduk ketika hidup di dunia, ketika mereka hidup di dunia, kedua-duanya. Hadirin wal hadirat, sama hewan pun Allah tidak lupa, Allah akan adili. Oleh karena itu mari kita jangan sampai mendolimi satu sama lain. Ada satu ayat surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang hamba Allah yang beriman, orang muslim, muta'ammidan, sengaja tanpa ada dasar yang tertentu, fajaza'uhu jahannam, maka Allah akan jebloskan dia di dalam neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, benci kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, Allah tidak merahmatinya, Allah tidak akan sayang kepadanya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan siapkan untuk sang pembunuh tersebut azab, siksaan 'azima, yang besar, yang pedih, hanya membunuh satu orang saudara muslimnya. Oleh karena itu mari kita jangan sampai menzalimi orang, jauhi permusuhan, jauhi caci mencaci, jauhi saling suudzon, karena semuanya itu akan menyebabkan kita saling bermusuhan dan bunuh-membunuh. Hadirin wal hadirat, apakah orang yang membunuh dan dibunuh itu pasti masuk neraka? Tidak semua. Dulu para sahabat itu juga pernah salah faham, ya, seperti di perang Jamal, ya. Perang Jamal itu dahsyat, perang yang tidak diinginkan oleh kedua pihak kubu. Ketika Sayyidina Utsman dibunuh, maka kacau ke pemerintahan tersebut. Siti Aisyah yang ada di Mekah menuntut keadilan atas pembunuhan Sayyidina Utsman, harus diusut, harus dibalas, dicari pembunuh Sayyidina Utsman. Maka Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, membawa 30.000 pasukan menuju Basrah untuk meminta kisos, keadilan. Maka terdengar oleh pemimpin pada saat itu yang baru dilantik, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau dilantik menjadi khalifah. Beliau juga khawatir, ada apa Siti Aisyah membawa 30.000 pasukan menuju Basrah. Maka Sayyidina Ali yang ada di Madinah juga membawa rombongan 20.000 orang menuju Basrah, bukan untuk bertempur, tapi untuk tabayun. Sehingga Sayyidina Ali dan juru bicaranya kok menjumpai Siti Aisyah dan menjumpai Talhah bin Ubaidillah serta Zubair bin Awam. Mereka berunding bahwa Siti Aisyah minta pembunuh Sayyidina Utsman harus segera ditangkap. Kok memberikan penjelasan, Sayyidina Ali juga ingin menangkap
membunuh Sayyidina Utsman, tapi beliau ingin pelan-pelan terlebih dahulu untuk menyetabilkan keadaan pemerintah yang beliau pimpin pada saat itu. Sehingga pasukan Siti Aisyah istirahat di tenda-tenda yang beliau bikin yang ada di Basrah. Pun begitu juga Sayyidina Ali membuat tenda-tenda, dan para sahabatnya yang ada di Basrah saling berdekatan, dan mereka akan mengadakan pencarian, mengusut, membunuh Sayyidina Utsman. Hadirin wal hadirat, tapi di tengah pemerintahan tersebut ada kaum munafik yang apabila Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah bergabung, kaum munafik tersebut pasti akan tertangkap dan dikisos oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kaum munafik tersebut tidak mau Siti Aisyah dan Ali bersatu, sehingga pemimpin munafik, penyebar fitnah, yaitu Abdullah bin Sabah ibnu Sauda, mempunyai pengikut kurang lebih 2000 orang munafik untuk memecah belah Siti Aisyah dan pasukan Sayyidina Ali. Abdullah bin Sabah mengirim 1000 pasukan untuk menyerang tenda Sayyidina Ali, dan pasukan Sayyidina Ali dibunuh. Maka Sayyidina Ali dan beserta para sahabatnya berprasangka bahwa Siti Aisyah telah memberontak pemerintahan Sayyidina Ali. Maka Abdullah bin Sabah juga memerintah setengah dari pasukan munafik untuk menyerbu tenda Sayyidina Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah dan para sahabatnya yang 20.000 orang itu juga menyangka bahwa Sayyidina Ali telah berkhianat, karena orang munafik menyerang mati-matian kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidah Fatimah. Akhirnya mereka Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali, mereka bertempur, salah faham, dikira mereka saling bermusuhan. Akhirnya banyak terjadi orang-orang Islam mati pada seketika itu, tidak kurang dari 10.000 orang Islam meninggal. Masuk ke dalam hadis yang kita sebutkan, tidak bal firdaus, bahkan mereka antara muslim dan muslim lainnya saling bertempur, bunuh-bunuhan, bahkan sebagian dari mereka masuk surga firdaus. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga negara kita ini dari fitnah orang-orang pembenci. Mudah-mudahan Allah beri kita pemimpin yang kuat dan adil, dan rakyat yang damai sentosa. Amin Allahumma amin. Walafu minkum apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.